Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafriandi Putro dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan, yaitu 3 polar dialektis pembentuk karakter unggul. Yang pertama ada pengertian iman. Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar atau gerund dari fi'il madil amana, yang berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Pembenaran dalam iman ini berarti tasdik, yang teguh disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya ialah ia mengerjakan seluruh aktivitas yang dikehendaki oleh pengakuan jiwa itu. Rukun iman merupakan bagian pokok dari agama Islam yang diatasnya dibina ajaran-ajaran Islam. Kerangka iman yang mendasari keimanan seseorang muslim dalam ajaran Islam berjumlah 6. Yang kedua yaitu ada pengertian Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama, yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam adalah nama agama yang wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya, yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam diturunkan Allah kepada semua nabi mengerjakan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktu itu. Selanjutnya yaitu agama Islam diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia pada waktu itu. Oleh karenanya, wahyu yang turun pada saat itu bersifat lokal untuk satu atau dua suku bangsa saja. Misalnya wahyu yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada pengertian ihsan. Secara etimologis, kata ihsan berasal dari asan, yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW menerangkan mengenai ihsan ketika beliau menjawab pertanyaannya malaikat Jibril tentang ihsan. Jawaban tersebut dibenarkan oleh Jibril dengan mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini dapat disimpulkan betapa mulia dan istimewanya ihsan dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang pertama yaitu fitrah ilahi. Dalam iman, pembenarannya terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seorang. Dalam dangkalnya, tebal tipisnya, teguh tidaknya, iman tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertahan dan mengabdi hanya kepada Allah. Selanjutnya yaitu ada hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama, karena seorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintainya. Hidayah merupakan kehendak atau masyiah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini ketika Rasulullah SAW bersedih atas meninggalnya Abu Thalib, yaitu paman yang selalu membela dia. Selanjutnya yaitu kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk.
ia dipadankan artinya dengan kata hudan, dilalah atau torik. Menurut Muhammad Abdah, hidayah adalah petunjuk halus yang sering membawa dan menyampaikan kepada apa yang dituju atau diingini. Abdu menambahkan ada 5 hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama hidayah al-wajidan al-fahri, yaitu petunjuk insting dan intuisi. Yang kedua yaitu hidayah al-hawas, yaitu petunjuk indrawati. Yang ketiga ada hidayah al-akal atau petunjuk akal. Yang keempat ada hidayah al-adin, yaitu petunjuk agama. Dan yang terakhir yaitu hidayah al-taufik, yaitu petunjuk khusus. Petunjuk akal diberikan kepada semua manusia secara umum. Demikian pula dengan hidayah dan agama yang bersifat umum. Allah menurunkan agamanya kepada manusia agar dianut oleh mereka berdasarkan ikhtiyar mereka sendiri. Setiap manusia diberi kebebasan memilih untuk memilih agama Islam sebagai agamanya. Karena diberi kebebasan itulah kemungkinan bagi setiap manusia untuk menjadi muslim adalah 50%, apalagi manusia yang ditakdirkan lahir dan tumbuh di lingkungan non muslim. Selanjutnya itu ada ikhtiar insani. Iman yang ada dalam diri setiap manusia bersifat tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah, satu saat turun dan dalam kesempatan lain akan naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman, yaitu yang pertama, penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah atau bertauhid. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, meskipun setiap manusia sebenarnya mengakui keesaan Allah atau tauhid, sebab dalam diri mereka terdapat potensi tersebut, namun potensi tauhid hanya akan menjadi kenyataan bila diiringi dengan penyediaan lingkungan yang kondusif. Meskipun begitu, hal di atas tidak berlaku bila Allah mempunyai kehendak lain. Tatkala Allah menurunkan hidayah kepada orang tersebut, maka apapun dan bagaimanapun agamanya, ia pasti menjadi seorang muslim. Namun karena hidayah merupakan rahasia Allah, maka setiap muslim berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang kondusif demi tumbuh dan berkembangnya fitrah tauhid. Yang selanjutnya yaitu ada dzikir, tafakur, dan tadabbur. Iman dapat terbentuk melalui zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama-namanya. Setiap saat dalam segala posisi dan keadaan, mengingat nama Allah, menghadirkan asma Allah dalam hati setiap waktu itu akan membawa efek yang sangat besar terhadap kedalaman atau kemantapan iman, karena orang yang berzikir akan selalu dekat dengan Tuhan. Berzikir dapat dilakukan dengan merenung, dan demikian ciptaan Allah memikirkan proses kejadian alam dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Motivasi untuk memikirkan alam agar sampai kepada keimanan yang mantap tersebar dalam banyak ayat Al-Quran. Antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164, Al-A'raf ayat 179, Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Yang selanjutnya yaitu ada ingat mati. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati akan dirasakan oleh setiap manusia setelah tiba saatnya. Tidak peduli apakah dia masih bayi, anak-anak remaja, dewasa, apalagi sudah tua. Bila ajalnya sudah tiba, malaikat maut pun pasti akan menjemputnya. Itulah misteri kematian yang tidak diketahui kapan datangnya. Cara lain untuk mengingat mati adalah dengan ziarah kubur. Hal itu sangat dianjurkan dalam Islam. Karena dengan melaksanakan aktivitas ini, seorang menjadi sadar bahwa cepat atau lambat dia pun akan mati seperti orang yang ada di dalam kubur, yang hanya ditemani oleh amalnya di dunia. Bila tidak sempat berziarah ke kubur, maka saat lewat kuburan seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur muslim yang telah mendahului mereka. Selanjutnya yaitu ada ibadah atau manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu ada hakikat dan manfaat ibadah. Perlu diketahui hakikat ibadah adalah orang memahami ibadah sebagai aktivitas ritual, sholat, berdoa, zakat, puasa, haji, dan semacamnya. Padahal ibadah dipahami sedemikian sempit sehingga terbatas hanya dalam bentuk hablum minallah atau hubungan vertikal antara hamba Allah saja. Padahal pengertian ibadah sebenarnya tidaklah demikian. Ibadah adalah terbentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan,
tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya, atau hablum minallah dan juga hablum minan nas. Bahkan juga berhubungan manusia semua makhluk, muamalah mal khalqi. Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang ibadah. Asy-Siddiq misalnya, yang mengartikan ibadah sebagai nama yang meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Jadi cakupan ibadah itu sangat luas sekali, meliputi segala aspek, gerak, dan kegiatan hidup manusia. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan bahwa membuang duri dari tengah jalan agar tidak mengganggu orang lain yang sedang berjalan adalah ibadah. Bermuka manis ketika bertemu kawan adalah ibadah, dan memandangnya anak kepada ibunya karena cinta itu juga ibadah. Selanjutnya yaitu ada manfaat ibadah. Ibadah berfungsi sebagai pupuk yang dapat menumbuhkan benih iman. Allah menghendaki seluruh hambanya yang secara terus-menerus sampai datang kematian untuk beribadah kepadanya adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan hidup hamba sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, Zat yang maha sempurna yang telah diciptakan al-Khaliq dan memelihara di alam semesta raya. Di antara fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia adalah yang pertama, menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah dan Allah dalam posisi sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi. Terjaganya hubungan ini mendatangkan ketenangan pada orang yang melakukan ibadah. Selanjutnya yaitu ada mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Sikap etis didasarkan pada paradigma sosial, sedangkan sikap religius didasarkan pada paradigma agama. Yang kedua yaitu ada macam-macam ibadah. Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik yang berdimensi vertikal hablum minallah maupun horizontal atau hablum minan nas. Oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ibadah khusus atau ibadah mudah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara, kaifat, syarat dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan tidak ada kata yang boleh menambah ataupun menguranginya sedikit pun. Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan ibadah ini mendapatkan tidak sah atau batal. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, azan, berdoa, merawat jenazah, iktikaf, dan lain-lain. Dalam ibadah khusus ini, para ulama menetapkan kaidah semua tidak boleh dilakukan kecuali diperintahkan Allah atau dicontohkan Rasulnya. Melakukan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan dalam ibadah ini disebut dengan bid'ah atau dulu sesat. Contoh, sholat subuh dilakukan 4 rakaat, beribadah haji tidak ke Mekah, azan dan sholat dengan bahasa Indonesia, dan masih banyak contohnya. Selanjutnya yaitu ada ibadah umum atau ghair muhdah. Ibadah ghairul muhdah adalah ibadah yang jenis ini macamnya tidak ditentukan, baik Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Ibadah jenis ini diartikan sebagai semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah dan Rasul, putusan tajib, contohnya bekerja, mencari kehidupan yang halal, mendorong sesama silaturahmi dan sebagainya. Dalam ibadah umum atau ghairul muhdah ini berlaku kaidah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah umum ini berkaitan dengan semua kegiatan yang dalam terminologi ilmu fikih dikenal dengan muamalat, yang jenisnya tidak dirinci secara detail satu persatu. Hal ini mengingat bahwa hubungan antara manusia dalam masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu, sering dengan dinamika masyarakat, sehingga dalam muamalat ini oleh Islam cukup ditetapkan prinsip-prinsip dasarnya saja sebagai acuan pelaksanaannya. Selanjutnya di sini saya memberikan syarat diterima ibadah. Semua ibadah baik yang khusus atau mudah maupun yang umum ghairul muhdah mempunyai tujuan yang sama, yaitu ridho Allah.
Hanya kepada Allah lah semua beribadah ditujukan, karena hanya Dialah yang berhak menerima peribadatan dari semua makhluk yang diciptakannya, agar semua ibadah yang ditujukan kepada Allah benar-benar bernilai amal ibadah dan diterima olehnya. Disyaratkan memenuhi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan niat dan ikhlas dan karena Allah semata. Yang kedua yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Yang keempat yaitu ada sholat atau ibadah utama yang istimewa. Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam. Dari sekian banyak macam ibadah, sholat adalah inti dari semuanya. Bahkan dibandingkan dengan semua macam ibadah yang lain sekalipun, sholat termasuk ibadah yang paling istimewa. Maka seharusnya setiap muslim dan muslimah menaruh perhatian khusus terhadap ibadah sholat dengan cara rajin dan taat dalam melaksanaannya. Di antara keistimewaan dan kelebihannya adalah yang pertama, sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah mendahului semua ibadah badaniyah yang lain. Yang kedua, perintah sholat wajib 5 waktu diwahyukan dari luar planet bumi, yaitu di hadirat Allah yang paling maha tinggi, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat adalah tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa telah merusaknya, maka ia sebenarnya telah merusak agama. Hadis riwayat Baihaqi. Dari selanjutnya yaitu ada dengan sholat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat atau faksya dan munkar, karena dirinya akan selalu ingat Allah sehingga akan timbul perasaan malu kepadanya untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan ucapan dan harapan-harapan doa sholatnya. Selanjutnya yaitu sholat ialah ibadah yang paling keras perintahnya, melebihi kerasnya perintah untuk beribadah-ibadah yang lain dalam kondisi bagaimanapun. Selama masih ada kesadaran ingatnya kepada Allah, maka wajiblah seseorang itu dalam melakukan sholat 5 waktu. Selanjutnya, sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan atau dihisab oleh Allah, dan semua amal yang baik bergantung pada hasil perbuatan sosialnya. Selanjutnya yaitu sholat adalah wasiat terakhir bagi semua nabi kepada umatnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Di akhir ayatnya berwasiat, sholat. Di riwayat Ibnu Jurair dari Ummu Samah, sholat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah, yaitu dengan hamba bersujud. Dalam sholatnya Nabi Muhammad SAW bersabda agar kita tidak memperbanyak doa dalam sujud. Hadis riwayat Al-Muslim, Abu Dawud, dan Al-Nasai dari Abu Hurairah. Sholat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dan manakala pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, namun sesungguhnya dengan demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang selanjutnya yaitu sholat adalah wujud rasa syukur kepada manusia kepada Allah atas anugerah nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Hal ini diperintahkan olehnya salah satu dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, dan maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Yang terakhir yaitu sholat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang yang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan akhirat nanti. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, yaitu yang terakhir ya. Saya kira cukup sekian dulu untuk penjelasan saya tentang materi 3 ini di mata kuliah pelajaran pendidikan agama Islam offering E24. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kata, mohon maaf.
Saya Muhammad Dwi Putro mengucapkan terima kasih.